Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maura Abelia dengan NIM 251091700684. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan, yaitu ada jaringan LAN, WAN, dan MAN. Baiklah, sebelum kita ke sini, kita harus tahu apa itu jaringan. Pengertian jaringan dalam sistem komunikasi data merupakan bentuk konektivitas antar setiap elemen antar moda yang membentuk suatu sistem dengan aturan protokol komunikasi data. Lalu ada apa aja sih jaringannya? Di sini ada LAN, yaitu Local Area Network. Lalu di sini ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Dan juga ada WAN, Wide Area Network. Kita bahas yang LAN dulu, teman-teman. Apa sih LAN? LAN itu digunakan untuk suatu area yang kecil, misalnya perkantoran ataupun kampus. Jaraknya bisa mencapai 5-10 km. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi jaringannya. Di sini terdapat topologi LAN. Saya menggunakan topologi bus. Seperti ini ya teman-teman, topologi bus. Seperti ini. Saya menggunakan topologi bus ini pada LAN. Bisa dilihat teman-teman. Di sini saya menggunakan partisi dan part switch untuk menghubungkan PC 1 ke PC 2 maupun 3 maupun seterusnya. Di sini kita terdapat IP untuk masing-masing PC. Yang pertama IP-nya 192.168.1.1. Yang membedakan hanya belakangnya saja. Jadi ini 1.1, ini 1.2, ini 1.3, dan ini 1.4. Lalu untuk menghubungkan jaringan PC 1 ke 2 maupun ke yang lainnya, kita pencet dulu PC-nya. Lalu di sini di desktop ada IP configuration. IP-nya yang tadi ya teman-teman, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1, lalu subnet max-nya ada 255.255.255.0. Lalu kita lakukan hal yang sama pada ketiga PC ini. Seperti ini ya teman-teman. Karena ini yang membedakan hanya belakangnya saja, jadi kita ubah belakangnya saja. Ini yang kedua. Lalu ini yang ketiga, sudah saya cantumkan ya teman-teman. Lalu ini keempat. Nah, untuk melihat bagaimana si jaringan ini dapat terhubung, nah kita akan menggunakan pesan di sini. Kayak dengan jaringan yang ini ke yang ini terhubung nggak sih, bisa terkirim nggak sih gitu. Kita coba ya teman-teman, real time saja terlebih dahulu. Ini. Nah, di sini terdapat status sukses yang berarti pengiriman pesan di sini, pesan 1.1 ke pesan 1.3 itu berhasil dan sukses. Kita lihat pada bagian simulatornya. Kita masukkan kertasnya. Misal kita ingin mengirim dari 1.2 ke 1.4. Bagaimana sih prosesnya? Begitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman pesannya terkirim. Seperti ini ya teman-teman.
Pesannya terkirim lewat PC ke switch, lalu dihubungkan lagi ke switch berikutnya, lalu baru dihubungkan ke PC 1.4 ini. Oke teman-teman, di sini statusnya sudah sukses ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelas mengetahui apakah sukses atau tidak, kita juga bisa mengetahuinya lewat pengecekan ping. Nah, misal kita ingin kan ini saya mengeceknya di PC 1.1, saya akan ngeping 1.4 ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, ping 192.168.1114. Nah, jika seperti ini, tandanya kita berhasil menghubungkan PC 1.1 ke PC 1.4. Nah, jika begini, kita cepatkan saja. Nah, kan kita lihat di sini tidak ada PC 1.5 ya teman-teman, tapi saya akan coba menghubungkan apakah terhubung atau tidak. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, dia lama guys di sini teman-teman. Nah, di sini terdapat tulisan request time out, yang berarti PC 1.1 ke PC 1.5 itu tidak terhubung, karena kita bisa dilihat dari penjelasannya ini. Begitu ya teman-teman. Coba kita ngeping 1.3. Nah, berhasil teman-teman, karena 1.3 itu kan ada ya teman-teman, sedangkan ya 3 itu ada, sedangkan kalau 1.5 itu nggak ada, dan dia tidak berhasil lah gitu. Lalu kita ping lagi, kita coba terakhir titik 2, berhasil atau tidak. Bisa dilihat di sini berhasil ya teman-teman. Berarti semua jaringan ini sudah terhubung satu sama lain, dan jaringan WAN sudah terbuat. Seperti itu teman-teman. Lihat, di sini adalah statusnya udah sukses semua. Oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Apa sih MAN itu? MAN itu adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi lebih canggih dari MAN. Jadi MAN itu menggabungkan beberapa jaringan LAN yang mana bisa menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jadi misal dari gedung yang ini ke gedung yang itu dengan jarak 10 sampai 50 km. Begitu. Lalu di sini terdapat simulasi MAN. Karena MAN itu adalah menghubungkan beberapa jaringan LAN. Di sini saya akan menghubungkan beberapa jaringan LAN. Yang ini LAN kan teman-teman, yang ini LAN, lalu nanti saya hubungkan. Nah, di sini terdapat 2 PC dan 1 laptop. Di sini juga sama dengan IP address dengan IP yang berbeda-beda. Di sini IP-nya PC yang pertama, IP-nya itu 192.168.10.2. Di sini yang membedakan belakangnya titik 3 dan ini titik 4. Lalu ada switch
yang menghubungkan PC sama laptop ini, yaitu dengan IP 192.168.10.1. Lalu yang switch yang kedua menghubungkan beberapa PC juga sama, ada 2 PC dan 1 laptop dengan IP 192.168.20.2, yang ini ada 192.168.20.3 dan ini 192.168.20.4, dan switchnya 192.168.20.1. Untuk menghubungkan PC ke switch ini, kita buka dulu PC-nya, kita ubah IP configuration-nya. Karena IP-nya tadi adalah 192.168.10.2, lalu kita enter dan muncul subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu di bawahnya kita masukkan si IP switch ini, teman-teman. Kita masukkan agar dia bisa terhubung dengan si switch-nya ini. Begitupun di PC 3 dan laptop 4 ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk menghubungkannya, kita buka desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP si PC-nya, lalu kita enter, muncul subnet mask-nya, lalu default gateway-nya kita isi dengan IP si switch ini, teman-teman, yang ingin kalian hubungkan. Nah, sama halnya seperti ini. Laptop juga sama ya, teman-teman. Jadi, nah, ada IP, kita masukkan IP laptopnya, lalu IP switch-nya. Nah, jaringan yang ini juga sama ya, teman-teman, dengan ini. Kita masukin IP PC-nya, lalu IP si switch yang menghubungkannya. Nah, jika sudah, kita coba ya, kita menghubungkan PC ini dengan PC ini. Sukses ya, teman-teman, di statusnya. Sedangkan kalau kan ini baru switch-nya aja yang dimasukkan IP-nya. Nah, itu hanya bisa menghubungkan PC-PC atau laptop yang terhubung ke switch-nya saja. Jadi, kalau kita mengirim ke sini itu sukses, teman-teman. Kalau dari sini sukses. Nah, ini juga kalau kita kirim dari sini ke sini sukses dan sebagainya. Karena saya baru menunjukkan IP configuration-nya untuk menghubungkan PC ke switch, maka hanya perangkat yang terhubung ke switch ini saja yang bisa. Jadi kalau PC ini ke sini belum bisa ya, teman-teman. Lalu bagaimana cara menghubungkan PC dua switch ini agar pesan dari PC I10.2 ke 20.2 itu berhasil terkirim. Jadi di sini kita ada router, teman-teman, dengan IP 11.11.11.11 untuk menghubungkan switch 1 dan switch 2. Jadi cara menghubungkannya yaitu dengan klik router, lalu kita lihat fast Ethernet-nya. Kita bisa lihat di sini fast Ethernet-nya dia terhubung kemana. Kalau di sini kan kita lihat tuh FA 0.
0 per 0. Sedangkan harusnya di sini, nah, pas internetnya 0 per 1. Berarti IP yang ini masuknya ke pas internet 0 per 0. Kalau switch yang ini IP-nya masuknya ke pas internet 0 per 1. Nah, lalu di sini kita on, lalu kita masukkan IP configuration-nya. Tadi switch yang 0 per 0 kita masukkan, lalu kita enter, lalu kita masukkan lagi pas internet 0 per 1. Yang ini ya teman-teman, kita masukkan. Nah, jika sudah, kita salin ini, lalu ke RIP. Tidak usah teman-teman, tidak usah. Seperti itu teman-teman, untuk menghubungkan kedua switch ini. Kita hanya perlu mengisi IP pas Ethernet 0 per 0 sama pas Ethernet 0 per 1. Kita lihat ya. Kita akan mengirim pesan PC dari sini ke sini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah sukses. Karena biasanya kalau pertama-pertama tuh kayak agak nge-lag gitu teman-teman. Jadi di sini bisa saja salah karena mungkin masalah jaringan dan lain sebagainya. Tapi jika yang keduanya sukses, berarti kalian sudah berhasil menghubungkan jaringan switch 1 ke jaringan yang switch 2. Coba kan di sini sudah sukses, coba kita simulatorinnya teman-teman. Kita lihat simulatornya seperti apa. Kita akan ke PC ini, misal ke sini ya teman-teman. Kita lihat simulasinya, pesannya terkirim, bagaimana terkirimnya. Kita percepat saja. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pesan yang dikirim ke PC ini akan melalui switch, lalu switch akan melalui router akan melalui switch lagi, lalu switch ini akan menghubungkan ke PC yang kita kirim pesannya gitu. Oke teman-teman, seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba untuk nge-ping PC yang ini ke PC yang ini, coba ya. Saya copy dulu. Takut lupa, nggak bisa. Di sini saya akan mencoba untuk nge-ping 192, 168, 120, 12. Jadi saya akan nge-ping pesan ini ke sini ya teman-teman. Coba kita lihat apakah sudah selesai nge-pingnya. Ini jaringannya agak error. Coba kita ke PC yang lain. Sepuluh titik 3. Baru sepertinya nge-lag atau bagaimana ini ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa
PC ini sudah terhubung dengan PC 20.2. Nah, PC ini nih sudah terhubung dengan PC 20.2 ini. Kita lihat yang di sini apakah sudah terhubung. Nah, di sini juga sudah terhubung ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Coba kita ngeping 2.4 apakah? Nah, dia juga sudah terhubung ya, teman-teman. Jadi, jaringan ini sudah berhasil kita hubungkan antara PC yang satu dengan PC sebelumnya. Kita bisa lihat tadi di ping maupun disimulatorkan itu sudah berhasil dan sukses. Jadi begitu teman-teman untuk jaringan MAN ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang luasnya mencakup sampai satu negara bahkan benua. Itu gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Misal jaringan kita ingin menghubungkan jaringan Indonesia dan Singapura, nah itu pakainya WAN, teman-teman. Lalu di sini saya akan memperlihatkan simulasinya. Simulasi WAN ya teman-teman, bisa kita lihat karena WAN itu kan gabungan dari beberapa LAN dan juga WAN. Kita bisa melihat ini LAN ya teman-teman, sini LAN, lalu jika kita mencakup sini itu WAN ya teman-teman. Lalu kita bisa hubungkan dengan kedua router ini. Saya akan menjelaskan ya bagaimana agar bisa membuat jaringan WAN ini. Kita bisa dilihat di sini ada 3 PC, masing-masing switch memiliki 3 PC yang saya buat. Nah, dengan IP masing-masing, lihat ya di sini IP-nya. Jika menjelaskan satu-satu akan panjang, maka saya persingkat saja. Misal kita buka PC-nya ya teman-teman. PC ini dengan belakangnya, kita ingat belakangnya saja. 20.19 dan switch-nya 20.1. Nah, lalu kita hubungkan ke switch-nya, kita buka IP configuration. IP address, IP-nya itu kan 20.19 ini. Lalu ada subnet max-nya 255, lalu di sini di default gateway-nya kita masukkan IP switch-nya. Begitu pula pada PC-PC selanjutnya. PC ini juga begitu ya teman-teman. Jadi bikin IP-nya dulu, masukkan IP-nya, IP si PC dan IP si switch-nya itu ya teman-teman. Pada sebelah sini juga sama, ini juga sama, begitu. Desktop IP-nya, lalu masukkan IP si PC-nya dan masukkan IP si switch-nya. Nah kan 10.1 tuh tadi. Ini switch-nya juga 10.1. Kalau switch ini 2.1 maka masukkan juga switch-nya 192.168.2.1. Itu teman-teman. Lalu untuk menghubungkan, kan kalau tadi kan menghubungkan si PC di dalam switch-nya saja yang terhubung. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, sukses kan tuh teman-teman. Coba yang ini. Oke. Dan yang ini asal saja. Nah, sukses. Lalu sukses ya teman-teman, sukses semua. Lalu karena saya belum ituin routernya ini untuk menghubungkan switch yang satu dengan switch yang ini, maka jika saya mengirim pesan dari sini ke sini itu belum bisa karena belum saya
belum saya otak-atik lah gitu routernya. Kan yang menghubungkan switch satu dengan switch ini itu router yang ini ya teman-teman. Kalau switch ini dengan switch ini, maka router yang ini. Kalau ingin menghubungkan semua ini, kita menggunakan router yang ini dan router yang ini. Kita akan menghubungkan, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkannya. Yang dari sini ke sini dulu ya teman-teman. Di sini ada config. Seperti jaringan MAN tadi, kita masukkan pas Ethernetnya yang 0/0, 0/1. Bisa dilihat IP-nya. Cara mengetahuinya kita tinggal maksudnya di kayak gini teman-teman. Nanti dia akan muncul sendiri pas Ethernetnya dia tuh apa gitu kan, ini 0/0 sedangkan ini 0/1. Jadi IP switch 0/0 masukkan ke pas Ethernet 0/0 dan switch 1.1 masukkan ke pas Ethernet 0/1 seperti ini teman-teman. Lalu maka di situ dia sudah menghubungkan switch yang ini dengan switch yang ini. Coba kita coba ya teman-teman, karena saya sudah menghubungkannya, saya coba. Tuh teman-teman, di sini ada statusnya sukses, berarti penghubungan antara switch 1 dan switch 2 itu sudah terhubung. Kita bisa lihat sukses ya teman-teman. Lalu sama halnya dengan switch 2.1 dan 10.1. Seperti itu juga. Kita buka switch ini. Kita buka router yang satunya, lalu dikonfig, lalu kita masukkan IP-nya seperti yang awal. Nah, lihat. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, karena kita baru mau menghubungkan switch yang ini dengan switch yang ini, maka kita belum bisa menghubungkan switch 20.1 ini dengan 10.1 ini karena berbeda router dianya. Kan ini routernya sama tuh. Yang ini terhubungnya ke sini. Kalau router yang 20.20 nyambungnya ke router ini ke sini. Karena saya belum menjelaskan bagaimana cara menghubungkannya, maka saya akan jelaskan. Untuk menghubungkan router yang ini dengan yang ini, agar pesan pada PC yang berseberangan X seperti ini bisa terhubung satu sama lain. Caranya dengan, kan ini udah dimasuk-masukin ya teman-teman, itu udah dimasukin. Nah, kita juga harus memasukkan Ethernet 1/0 ini. Dari mana teman-teman? Lihat ya teman-teman, ini kan 172.10.20.20. Ingat? Nah, dari IP si routernya ini teman-teman. Nah, jadi routernya ini teman-teman. Nah, kan kita udah mencantumkan semua IP-nya. Lalu kita salin, lalu buka IP di routingnya ini. Nah, kita masukkan di sini, terus kita add saja, karena saya sudah meng-add. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pas Ethernet 20.0 itu yang 0/0, yang ini 0/1, yang ini 1/0. Jadi dari sini ke sini dan ke sini. Begitupun dengan router yang satunya.
Kan ini IP-nya udah pada dimasukin. Nah, IP ini tinggal dimasukin, lalu nanti di-add, dan hasilnya akan seperti ini. Berurutan ya teman-teman, dari pas Ethernet 0 per 0 dulu, 0 per 1, lalu 1 per 0. Lalu add IP, masukkan IP-nya satu-satu, lalu add, lalu akan seperti ini nantinya. Nah, jika sudah mengotak-atik IP-nya, lalu kita akan menghubungkan dari sini ke sini. Apakah akan sukses? Begitu ya teman-teman. Sukses ya teman-teman, lihat. Di statusnya ini sudah sukses, yang berarti PC yang ini ke yang di sini sudah terhubung walaupun kedua routernya berbeda karena sudah kita hubungkan memakai cara yang tadi. Coba kita coba ini ke sini. Biasanya emang kalau percobaan pertama tuh kayak suka gagal kayak gini gitu guys, karena nge-lag atau error. Tapi kalau dicoba-coba lagi, jika percobaan kalian benar, itu akhirnya akan benar sukses begini guys. Jadi kalau dicoba pertama gagal, belum tentu kalian tuh gagal. Coba lagi sekali. Kalau kalian sekali gagal, ya kemungkinan besar ke bawahnya juga akan gagal. Tetapi kalau kalian sukses dan tidak menyerah, maka kalian akan berhasil. Ini bukan quotes ya teman-teman, ini buat visi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jaringan WAN ini sudah berhasil terbentuk. Kita lihat simulatornya. Saya lupa. Nah, ini misal ini ke sini. Wait, coba. Nah, kita lihat simulasinya guys. Bisa nggak ya? Sebentar. Lama ya. Kita lihat di simulationnya bagaimana. Bisa kita lihat ya teman-teman, simulasinya. Jadi si PC ini akan mengirim pesan melewati switch, lalu switch ini akan mengirim melewati router, lalu router yang ini tuh akan mengirim pesan lewat router ini, dan router ini akan menyampaikan pesan ke switch, lalu switch ini akan menyampaikan ke PC yang kita mau sampaikan pesan tersebut, gitu, teman-teman. Di sini kita lihat statusnya sudah sukses. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu satu lagi kita akan nge-ping ya teman-teman. Nge-ping, misal saya mau dari PC yang ini. PC yang ini ke sini. Ya. Coba kita nge-ping ya guys. 2.19. 2.19. Ping 92 168 2.19. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, sudah terhubung. Saya lihat lagi, misal saya mau nge-ping dari sini ke ini 10.19. Coba.
10.19. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Jadi, jaringan antara satu dengan yang lainnya semuanya sudah terhubung. Dari LAN 1, LAN 2, LAN 3, maksudnya dari switch 1, 2, dan 3, dan 4 sudah terhubung semua yang dihubungkan melalui kedua router ini. Baiklah, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.